Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daril Zufar Pranaja. Saya dari kelas TT0802 dengan NIM 1080125000022. Hari ini saya akan menjelaskan tentang soal UTS yang kemarin dan akan saya jelaskan ulang di pembahasan video ini. Jadi di nomor 1 itu diketahui ada batang yang berada di titik min 6, min 5 hingga 19, min 5 dan memiliki muatan 30 μ kolom. Lalu di batang B itu berada di titik 0,3. Lalu di soalnya itu ditanya gambar dan total vektor medan listrik di titik 3,7. Jadi digambar dulu seperti ini. Digambar dulu titik-titiknya. Lalu kita cari jaraknya. Jadi yang pertama itu kan di titik min 6, min 5. Ini sudah diketahui di sini. Lalu di titik 19, min 5. Jadi ini di titik 19, min 5. Jadi di sini ya teman-teman. Lalu yang kedua itu di batang B di titik 0,3. Jadi 0,3 di sini teman-teman. Nah, lalu kita mencari sudut yang tidak diketahui, yaitu kan ini sudah diketahui, tapi sebelum diketahui itu tidak ada, yaitu di sini dan di sini. Lalu kita mencari di sudut di sisi-sisi yang tidak diketahui menggunakan rumus Pitagoras. Jadi yang kita cari dulu adalah di sudut beta dengan rumus akar 12 kuadrat. 12 itu dari jadi 12 itu dari jarak antara min 5 hingga 7. Jadi 12. Lalu 16 itu dari jarak antara 3 hingga 19 itu 16. Jadi langsung masuk ke rumus Pitagorasnya. Akar 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat. Jadi 144 plus 256. Hasilnya 400. 400 kalau di akar itu menjadi 20. Untuk di sisi miring sini 20. Lalu untuk yang sisi kiri. Jadi yang belum diketahui adalah di sisi sini. Yang untuk pertama belum diketahui. Jadi itu 9 dan 12. Jadi 9 itu antara 6 hingga 3. Lalu untuk 12-nya sendiri adalah 7 hingga ke 5. Lalu langsung masuk ke rumus Pitagorasnya. 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Jadi 81 ditambah 144. Hasilnya 225. Kalau di akar menjadi 15. Jadi di sini. Lalu kita masuk ke rumusnya, yaitu di K lambda per A cos beta min cos alpha I plus sin beta min sin alpha J. Nah, untuk K sendiri itu satuannya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Untuk alfanya itu kita belum mengetahui, jadi untuk lambda langsung kita cari di sini. Lambda sama dengan Q per L. Untuk Q sendiri adalah 30 μ kolom. L-nya sendiri adalah jarak di antara ini dengan ini, yaitu 9 tambah 16 hasilnya itu 25. Jadi 30 per 25 itu hasilnya 1,2. Karena ini μ kolom, jadi dikali 10 pangkat 6 kolom. Nah, lalu kita masuk ke sini. Cos beta. Cos beta itu berarti cos depan cos sami. Maaf, bukan depan ya. Jadi cos sami. Samping dan miring. Di cos beta. Berarti ini untuk di samping. Miringnya adalah ini. Berarti 12 per 20. Lalu untuk cos alfanya sendiri adalah cos sami di cos alfa. Berarti di segitiga alfa. Jadi untuk cos sami sampingnya itu adalah 12, sudah diketahui, dan untuk miringnya adalah 15. Lalu untuk sin beta itu adalah sin depan
Nah, jadi untuk di sin beta itu, di sin beta berarti sin demi depan dan miring. Jadi depannya itu adalah 16 dan miringnya adalah 20. Jadi ini hasilnya. Untuk sin alfa sendiri adalah sin alfa berarti depan dan miring. Karena alfa itu di setiap sudut alfa itu dinegatifkan. Jadi ini min 9. Untuk miringnya adalah 15. Langsung kita masukkan ke rumusnya. Untuk K sendiri adalah 9 kali 10 pangkat 9 dikali setengah dikali 10 pangkat min 6 per 12. 12 itu didapatkan dari garis putus-putus yang ini. Jadi untuk 12 dan setengah itu coret-coret jadi 10. Lalu 12 per 20 dikurangi 12 per 25 ditambah 16 per 20 dikurangi 9 per 15. Untuk hasilnya jadi 9 per 10 kali 10 pangkat 3 dikali min 1,5 1 per 5 ditambah 7 per 5. Untuk hasilnya sendiri adalah min 9 per 50 plus 63 per 50 dikali 10 pangkat 3 Newton per kolom. Nah, lalu kita mencari muatan medan listrik. Jadi rumusnya kaki per R kuadrat R. Jadi 9 kali 10 pangkat 9 dikali 2,5 kali 10 pangkat min 6 per 25. Jadi ini coret-coret jadi 10 dikalikan 3 per 5I plus 4 per 5J. Lalu untuk hasilnya yang selanjutnya 9 per 10 dikali 10 pangkat 9 3 per 5I plus 4 per 5J. Jadi hasilnya jika sudah dikali 27 per 50 I plus 36 per 50J dikali 10 pangkat 3 Newton per kolom. Lalu untuk R, vektor R yaitu maksudnya itu di total vektor medan listrik di titik 3,7. Berarti langsung 3,7 dikurangi 0,3. Maksudnya itu di batang B berada di titik 0,3. Jadi 3,7 min 0,3. 3,37 min 0,03. Itu sama dengan 3I min 4J. Untuk nilai mutlak R itu sama dengan 5. Jadi untuk R mutlak ini didapatkan dari 3 dikuadratkan plus 4 dikuadratkan. Berarti 9 ditambah 16. Jadi 25. 25 diakarkan menjadi 5. Lalu untuk R vektor ini sama dengan 3 per 5I plus 4 per 5J. Jadi hasilnya yang itu. Lalu kita menghitung total vektor medan listrik di titik 3,7. Berarti untuk E-nya tadi sudah diketahui min 9 per 50I plus 63 per 50J dikali 10 pangkat 3 Newton per kolom ditambah yang untuk vektor E adalah sudah diketahui 27 per 50 ditambah 36 per 50 dikali 10 pangkat 3 Newton per kolom. Jadi hasilnya 18 per 50I plus 99 per 50J. Lalu ke soal yang B. Vektor gaya di titik 3,7 dengan muatan min 3 mu kolom. Nah, tadi sudah dihitung juga. Lalu yang di B itu maksudnya vektor gaya di titik 3,7 itu sama dengan E total dikali Q. Jadi min 54 per 50I dikurangi 297 per 50J dikali 10 pangkat 3 min 3. Maaf ada kesalahan. Jadi untuk vektor gaya di titik 3,7 dengan muatan min 3 mu kolom. Jadi untuk E totalnya, vektor E itu dari sini. Dari sini itu dikali dengan muatan min 3
kali min 3 mu kolom. Jadi berarti min 3 kali 10 pangkat 6. Jadi hasilnya itu adalah min 54 kali per 50 I min 297 per 50 J kali 10 pangkat 3 Newton. Lalu ke soal yang C, yaitu besar muatan dan posisinya agar muatan C tetap diam. Jadi E0 sama dengan min 18 per 50 I min 99 per 50 J dikali 10 pangkat 3 Newton per kolom. Jadi ED sama dengan min 18 per 50 I kali 10 pangkat 3. Lalu K untuk rumusnya adalah kaki D per R kuadrat sama dengan ED. Berarti 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q dikali D per 2 kuadrat I sama dengan 18 per 50 I dikali 10 pangkat 3. Jadi untuk QD-nya adalah 18 per 50 dikali 4 kali 10 pangkat 3 per 9 kali 10 pangkat 9. Ini coret dan dengan yang ini coret, jadi ini sisa 2 dan yang ini sisa 25. Yang 18 dengan 9 coret, ini sisa 2. Berarti tinggal 4 per 25 dikali 10 pangkat min 6C. Nah, agar posisinya diam itu berarti E2 sama dengan min 99 per 50J dikali 10 pangkat 3. Jadi kaki E per R kuadrat. Jadi 99 per 50J dikali 10 pangkat 3. Jadi 9 kali 10 pangkat 9 kali QE per 4. 99 per 50 kali 10 pangkat 3. Untuk QE-nya yaitu 99 per 50 dikali 4 kali 10 pangkat 3 per 9 kali 10 pangkat 9. Ini coret, yang ini tinggal 11, yang ini tinggal 1, yang ini tinggal 2, yang ini tinggal 50. Berarti 11 kali 2 adalah 22, 25 kali 1 25 kali 10 pangkat 6C. Lanjut sekarang di nomor 2. Diketahui untuk yang A itu adalah R1-nya 2 cm, R2-nya 4 cm, untuk K-nya itu adalah 2. Lalu yang muatannya itu adalah 8 Newton kolom. Untuk yang B adalah R1 sama dengan 3 cm, jika dirubah ke meter adalah 3 kali 10 pangkat min 2. Yang R2 itu 6 cm, jika dirubah ke meter 6 kali 10 pangkat min 2. Untuk muatannya sendiri adalah 0,8 Newton kolom. Untuk satuannya itu adalah atau E0-nya itu, E0 ini didapatkan dari permitivitas ruang hampa. Jadi 1/4 pi E0 itu sama dengan K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Jadi soalnya itu potensial dan kapasitansi masing-masing kapasitor. Yang kedua adalah kapasitansi total dan energi total pada rangkaian kapasitor. Jadi tadi yang di soal A adalah mencari potensial dan kapasitansi masing-masing kapasitor. Jadi potensialnya adalah VB sama dengan Q per 4 pi E0 dikali B min A per AB. Jadi 0,8 kali 10 pangkat 9 C dikali 10 kali 10 pangkat dikali 9 dikali 10 pangkat min 9 dikali BA-nya adalah 6 min 3 dikali 10 pangkat 2 per 6 min. Jadi untuk yang B min A per AB itu didapatkan ke sini 6 min 3 dikali 10 pangkat min 2 per 6 kali 3 kali 10 pangkat min 2 dikali 10 pangkat min 2. Jadi ini coret-coret dan ini juga coret-coret karena sama. Jadi didapatkan adalah 7,2 dikali 3 per 18 kali 10 pangkat 2. Hasilnya adalah 1,2 kali 10 pangkat 2. Nah untuk kapasitansinya adalah CB sama dengan Q per V, yaitu 0,8 kali 10 pangkat 9 per 1,2 kali 10 pangkat 2. Itu didapatkan dari sini, yaitu sama dengan 2 per 3 dikali 10 pangkat min 11 farad, atau sama dengan 0,67 kali 10 pangkat 11 farad.
Untuk EB-nya sendiri yaitu setengah kali CV kuadrat. Setengah dikali 2/3 dikali 10 pangkat 11 dikali 1,2 kali 10 pangkat 2 dikuadratkan. Ini 2 coret sama dengan 1/3 dikali 10 pangkat min 11 lalu 1 dikali 1,44 kali 10 pangkat 4. Jadi hasilnya 1,44/3 dikali 10 pangkat min 7 sama dengan 0,48 kali 10 pangkat min 3 Joule. Lalu V0-nya itu 8 kali 10 pangkat 9 dikali 2 dikali 9 kali 10 pangkat 9 per IN 4/2 per 1. Maaf, jadi V0-nya sama dengan 8 kali 10 pangkat min 9 dikali 2 dikali 9 kali 10 pangkat min 9 per 1 lin 4/2. Jadi ini sama, kita coret. Lalu hasilnya adalah 1,44 kali lin 2. Jadi hasilnya 99,81 volt. Lalu VA-nya adalah sama dengan V0 per K. V0 per 2, jadi 49 kali 91 volt. Lalu kita masuk ke EA untuk kapasitansi satunya lagi, jadi setengah dikali CV kuadrat. Setengah dikali 16 kali 10 pangkat 11 dikali 49,91 kuadrat. Itu hasilnya berapa ini ya? Jadi 19,928 kali 10 pangkat 11. Disederhanakan jadi 1,99 kali 10 pangkat min 7 Joule. Lalu untuk CA-nya adalah K Q0 per V0. Jadi 2 kali 8 kali 10 pangkat 9 min 9 per 99,81. Hasilnya 0,16 kali 10 pangkat 9 atau 1,16 kali 10 pangkat min 11 farad. Untuk yang B yaitu kapasitansi total dan energi total pada rangkaian kapasitor, yaitu C total sama dengan CA plus CB. Nah, CA-nya tadi udah diketahui yaitu 16 kali 10 pangkat 11 ditambah CB-nya sudah diketahui dari sini yaitu 0,67 kali 10 pangkat 11 farad. Jadi 16,67 kali 10 pangkat 11 farad. Untuk E totalnya yaitu EA plus EB. Jadi 1,99 ditambah 0,48 dikali 10 pangkat 7 Joule. Jadi hasilnya adalah 2,47 dikali 10 pangkat min 7 Joule. Sekarang di nomor 3. Jadi diketahui adalah R1 sama dengan 2 ohm, R2 3 ohm, R3 4 ohm. Untuk E1, E2, E3, E4, E5. Yaitu yang E1 adalah 6 volt, E2 adalah 7 volt, E3 adalah 10 volt, E4 8 volt, E5 11 volt. FYI, untuk R itu adalah hambatan, untuk E adalah tegangan, sumber tegangan. Jadi untuk soalnya adalah arus pada R1, R2, R3, yang B adalah beda potensial antara titik A dan titik E. Kita gambarkan dulu seperti ini. Untuk loop 1 sebelah kiri, loop 2 sebelah kanan. Untuk arahnya itu terserah sebisanya kita. Jadi saya mengambil arah loopnya itu berlawanan arah jam. Jadi kita masukkan ke rumusnya itu I1 sama dengan I2 plus I3 untuk persamaan 1. Jadi kita analisis satu persatu setiap loop 1 dan loop 2. Untuk loop 1 itu masuk ke rumus hukum Kirchhoff 1. Maaf, ada kesalahan. Untuk ini adalah rumus hukum Kirchhoff 2. Jadi sigma E sama dengan sigma IR. Jadi langsung dimasukkan sigma E adalah min E5 plus
E1 plus E4 sama dengan I2 R2 min I1 R1. Untuk I sendiri adalah arah sumber tegangannya. Untuk I2 sendiri, untuk I1 sendiri itu mengarah ke kanan, berarti masuk. Untuk I3 sendiri adalah keluar. Maaf, jadi I1-nya itu masuk, untuk I2 dan I3 berarti keluar. Lalu kita kembali ke sini lagi. Jadi min E5 itu min 11 ditambah 6 ditambah 8 sama dengan 3I2 dikurangi 2I1. Jadi ini dijumlah jadi 3 sama dengan 3I2 min 2I1 persamaan 2. Lalu kita menganalisis di loop 2, yaitu sigma E sama dengan sigma IR. Sigma E itu min E3 dikurangi E4 ditambah E2 sama dengan min I2 R2 dikurangi I3 R3. Jadi min 10 dikurangi 8 ditambah 7 sama dengan min 3I2 min 4I3. Jadi ini jumlah atau dihitung sama dengan min 11 sama dengan 3I2 min 4I3 menjadi persamaan 3. Lalu kita substitusikan ke persamaan 1 ke persamaan 3. Jadi I3 sama dengan I1 plus I2. Yaitu min 11 sama dengan 3I2 min 4 dikali I1 plus I2. Jadi sama dengan min 7I2 min 4I1 menjadi persamaan 4. Lalu kita mengeliminasi persamaan 2 dikali 2 per dan persamaan 4. Jadi eliminasi persamaan 2 itu dikali 2. Jadi yang persamaan 2 ini itu dikali 2. Jadi sama dengan 6 sama dengan min 4i plus min 4i1 plus 6i2. Itu lalu min dikurangi min 11 sama dengan min 7i 2 min 4i1. Jadi dihitung ini hasilnya jadi 17 sama dengan 13i2. Lalu i2-nya itu dicari 17 per 13. Lalu kita substitusikan I1 dan I2 ke persamaan ke 1 ini, yaitu I1 sama dengan I2 plus I3. Sama ya dengan ini. Lalu I1-nya itu sudah didapatkan kan sini. Jadi kita ke sini terlebih dahulu, maaf. Jadi substitusi I2 ke persamaan 2. 3 sama dengan 3 kali 17 per 13 dikurangi 2I1. Sama dengan 51 per 13 min 2I1. Jadi 2I1 sama dengan 51 per 13 min 3. I1-nya 51 per 3 min 39 per 13 sama dengan 12 per 13 dibagi per 2. Jadi hasilnya 24 per 13A. Lalu kita masuk ke langkah sini. Substitusi I1 dan I2 ke persamaan 1. Jadi I1 sama dengan I2 plus I3. Jadi 24 per 13 sama dengan 17 per 13 plus I3. Lalu kita tukar. Jadi I3 sama dengan 24 per 13 plus 17 per 13. Hasilnya ini ada 41 per 13. Lalu sekarang lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Yaitu adalah beda potensial antara titik A dan titik E. Jadi VJ sama dengan sigma IR min sigma E. Jadi I1 kali R1 min dikurangi min E1. Jadi 24 per 13 ditambah 2 dikali 2 plus 6. Jadi 48 per 78 per 13. Hasilnya adalah 126 per 13 volt. Jadi sekian, terima kasih untuk video pembahasan soal UTS. Saya akhiri, tapi sebelum itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata maupun penjelasan yang kurang jelas. Saya mohon maaf ya sebesar-besarnya karena saya juga masih belajar dan butuh bimbingan juga dari dosen. Karena menurut saya soal ini cukup perlu dianalisis lebih teliti lagi karena soal ini cukup susah.
Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila penjelasan saya menjadi kurang. Jadi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.